A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Karena berkat limpahan karunia, berkah dan hidayahnya lah, rahmat serta inayahnya lah, maka alhamdulillah kita hari ini memasuki puasa Ramadan yang ke-21, hari yang ke-21 di bulan Suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tinggal 9 atau 10 hari lagi kita akan menyelesaikan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salam dan salam juga kita selalu limpah dan curahkan. Semoga Allah juga limpah dan curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Di hari yang ke-21 ini, di bulan suci Ramadan, kita akan mengkaji ada dua sikap yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada kategori kaum muslimin itu yang dinamakan mukmin dan ada yang dinamakan munafik. Dan kaum muslimin di bulan suci Ramadan dalam menunaikan ibadah saum ini juga akan sangat menggambarkan, akan sangat terlihat nanti ketika berbicara tentang siapa mukmin yang sejati itu seperti apa. Akan terlihat sekali bagaimana ketika seorang mukmin sejati itu adalah orang-orang yang ketika diseru untuk melaksanakan hukum Allah, yaitu berpuasa misalnya, berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dia akan menerimanya, akan menerima dengan lapang dada, akan menerimanya tanpa berat sedikit pun dalam hatinya, akan menerimanya tanpa rasa berat, tanpa rasa beban yang begitu berat dalam dirinya. Dia akan menerima dengan lapang dada, dengan senang hati dan dengan riang gembira. Ia pun kemudian akan berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel apapun. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban untuk berpuasa saum di bulan suci Ramadan, maka dia pun berpuasa. Orang mukmin sejati adalah orang yang tadi ketika diseru terhadap hukum Allah, contohnya ibadah puasa, dia menerimanya dengan lapang dada tanpa sedikit berat pun dalam hatinya. Makanya orang yang beriman itu adalah orang yang menerima perintah Allah tanpa bertanya. Cirinya begitu. Orang yang beriman, orang yang mukmin sejati tadi adalah orang yang menerima perintah Allah tanpa banyak bertanya. Jadi sikapnya itu ya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu yang sejatinya kaum muslimin harus lakukan. Tidak ada kemudian dalam benak seorang beriman itu kemudian terlintas pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, atas perintah Allah itu. Kenapa sih harus puasa? Kenapa sih harus puasa itu kok dari azan subuh hingga maghrib misalnya? Kenapa harus begitu? Kenapa enggak misalnya puasanya malam aja misalnya, kan enak sambil tiduran, ya? Tidak seperti itu. Dia akan menjalankan perintah itu tanpa bertanya.
dia akan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah sikap seorang muslim. Makanya kita harus evaluasi diri pada diri kita nih, kira-kira kita ini seperti apa selama ini ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada berat dalam hati kita atau tidak? Apakah kita ada perasaan takut atau perasaan senang atau perasaan gembira atau seperti apa? Karena sikap seorang mukmin tuh ya ketika ada perintah Allah, jadi dia akan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Inilah sikap sejati seorang muslim yang harusnya ada di setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya ketika menyambut seruan ibadah ritual saja, perintah sholat, perintah zakat, perintah sholat sunnah, enggak seperti itu. Tapi di setiap saat dan waktu ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah itu, dia akan sama sikapnya. Dia akan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya. Jadi seruan Allah dan Rasulnya dalam hal apapun, dimanapun, ya, dia akan sambut, kita akan sambut dengan senang hati. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita, dan tentu Allah akan memberikan rahmatnya buat kita, dan kita akan digolongkan seorang mukmin sejati yang layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sering istighfar kalau kemudian dalam diri kita ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala atau ketika dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala masih ada rasa berat, ada rasa tidak ridho, masih ada pertanyaan, kenapa sih harus begini? Kenapa sih Allah nyuruh begini? Ya, nggak boleh seperti itu. Itu malah tadi mencirikan kita belum sami'na wa ata'na, kita belum menjadi mukmin yang sejati. Nah, dalam surat An-Nur ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkaitan dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu berfirman, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka dengan perkataan, untuk menghukumi di antara mereka adalah perkataan kami mendengar, kami pasti mendengar dan kami pasti taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Imam Tantawi dalam menjelaskan ayat tadi, menurut tafsir beliau, makna ayat ini adalah di antara sifat-sifat orang yang beriman yang benar adalah bahwa jika mereka diajak kepada syariat Allah, hukum Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, mereka akan selalu mengatakan kami mendengar dan kami taat tanpa ada keraguan dan tanpa menanti-nanti, tanpa nanti-nanti. Ya. Kami mendengar dan kami taat tanpa ada keraguan dan tanpa nanti-nanti. Ada sebuah riwayat yang kita jadikan pelajaran ketika dulu awalnya di Madinah itu perintah untuk larangan untuk minum khamr itu belum ada. Jadi waktu itu zaman Rasulullah, sudah ada Rasulullah di Madinah itu masih ada tradisi atau kebiasaan masyarakat Madinah yang minum minuman khamr, minum minuman keras. Tapi ketika kemudian kaum muslimin itu kemudian ada perintah dari Allah melalui Rasulullah SAW melarang melarang minuman keras, para sahabat tuh benar-benar sami'na wa ata'na, kami mendengar dan tanpa keraguan dan tanpa nanti. Makanya ketika ada orang sahabat yang masih minum, ketika di dalam mulutnya itu langsung dimuntahkannya. Kemudian kendi-kendi tempat minuman yang keras di rumahnya itu dihancurkannya. Jadi sewaktu itu digambarkan di Madinah itu seperti banjir minuman keras, karena para sahabat begitu semangatnya ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, ya, tanpa keraguan mereka kemudian melaksanakan perintah itu. Luar biasa para sahabat. Banyak kemudian generasi sahabat di masa Rasulullah SAW dan setelahnya itu generasinya terbaik bagi kaum muslimin.
Bagaimana mereka banyak yang dijanjikan untuk masuk surga tanpa hisab, luar biasa. Nah kita bagaimana gitu? Kita katanya pengen masuk surga, tapi kemudian ketika ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita masih nanti ya nanti saja, sholatnya nanti saja dan sebagainya. Naik hajinya nanti saja, padahal mampu. Bayar zakatnya nanti aja, berbuat baiknya nanti aja kalau udah tua-tua dikit. Nggak begitu harusnya. Ya, itulah ciri tadi mukmin sejati itu seperti itu. Ada riwayat yang lain, misalnya ada perintah menggunakan menutup aurat bagi perempuan waktu itu. Itu para perempuan-perempuan di masa Rasulullah SAW di Madinah itu, ketika ada perintah itu disambut oleh Rasulullah SAW, mereka tuh langsung pulang, lari pulang ke rumah masing-masing, mengambil apapun kain yang ada di rumah mereka, bahkan mungkin kayak tirai jendela segala begitu, diambilnya untuk menutupi kepala mereka, rambut mereka. Sehebat itu mereka, setaat itu mereka. Makanya banyak mereka dijamin surga. Nah kita tentu ingin seperti mereka juga, ingin mencontoh mereka, dan kita juga ingin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah. Makanya yuk kita sebagai kaum muslimin, kita perbaiki diri kita untuk kemudian bisa menjadi mukmin yang sejati tadi. Mukmin yang ketika ada perintah Allah, perintah syariat Allah, kita akan mengatakan sami'na wa ata'na, tanpa kami mendengar dan kami taat, tanpa ada keraguan dan tanpa nanti-nanti. Nah, itu sifat yang pertama. Kemudian bagaimana dengan orang munafik? Siapa itu orang munafik? Orang munafik itu adalah orang kaum muslimin juga yang ketika mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tuh tidak langsung menerima perintah itu. Mereka akan mikir-mikir dulu apakah ada manfaatnya atau tidak gitu. Wah, ini ada perintah puasa nih ya. Ini kalau aku puasa rugi nggak aku ini? Wah, kalau puasa udah lemas misalnya, nggak kerja, akhirnya bisa seperti itu. Itu ciri-ciri munafik seperti itu. Ketika mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih berpikir-pikir dulu, ada manfaatnya nggak nih? Gitu. Bagi yang kurus mungkin mikir, wah ini kalau aku puasa tambah kurus ini, gitu misalnya. Kalau yang gemuk, wah alhamdulillah ini ada cara untuk sekalian diet gitu misalnya. Itu sih namanya tadi masih berpikir-pikir terlebih dahulu. Kalau ada manfaatnya baru dilakukan. Itu ciri-ciri orang munafik itu. Ya. Jika ada manfaat atau perintahnya tidak menguntungkan posisinya, misalnya, wah dilakukanlah mereka. Ya, maka ketika ada perintah yang menguntungkan posisinya, menguntungkan dirinya, dia dengan semangat, dengan gegap gempita menyambut perintah itu. Tapi ketika tidak sesuai, ya, tidak ada manfaat dalam perintah tadi, tidak ada keuntungan material, misalnya nggak ada duitnya, ngapain juga? Gara-gara aku puasa nih akhirnya aku malah nggak dapat duit misalnya. Nah, itulah ya ciri-ciri orang yang munafik tadi. Mereka akan berpaling dari perintah itu. Mereka lebih mementingkan keuntungan dunia. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 48 hingga 50, di mana Allah mengatakan, jika mereka datang kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, maka sekelompok dari mereka itu berpaling. Dan jika ada kebaikan atau manfaat materi bagi mereka, maka mereka akan saling menyambut perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan bergegas. Apakah dalam hati mereka terdapat penyakit, ataukah mereka ragu atau menjadi khawatir, atau mereka khawatir Allah dan Rasulnya itu menzalimi mereka? Justru mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Itu ya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang munafik. Ada di antara kita tuh seperti itu masih. Makanya ya kita mau pilih mana nih? Ya, sudah jelas nanti perbedaannya ya. Perbedaan antara orang mukmin sejati, orang yang beriman, dengan sikap kaum munafik itu terlihat sekali sudah. Pertanyaannya, kita di mana sekarang posisinya? Apakah kita ini orang mukmin, muslim sejati, ataukah kita ini orang munafik sebenarnya? Apakah ketika ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita itu langsung sam'ina wa ata'na tanpa berpikir-pikir, ataukah kita itu ketika ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala masih mikir, masih nanya, wah ada manfaatnya enggak ya gitu misalnya? Di mana kita gitu?
Ya, jadi ayolah kemudian kita evaluasi diri, apakah kita termasuk orang yang beriman yang siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat susahkah, sulitkah, bermanfaatkah, tidakkah, atau mudaраtkah, atau justru malah kita sekarang masih terjangkiti penyakit itu, penyakit dari kaum munafik yang selalu memilih perintah Allah yang menguntungkan dirinya saja, menguntungkan keluarganya, menguntungkan kelompoknya, dan selalu berprasangka buruk kepada Allah dan Rasulnya. Ngapain sih begini? Kenapa harus begitu? Kenapa orang Islam itu harus begini? Ya, mereka menduga bahwa Allah itu menyulitkan mereka, menduga-duga bahwa Allah dan Rasulnya itu menyulitkan mereka dengan perintah-perintah itu. Ya, saya kemudian seakan-akan yang susah itu seakan-akan mau dihapuskan bahkan di Indonesia. Ya, misalnya hukum potong tangan itu kejam gitu, padahal memang di sana ada kebaikan dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukum kisos itu wah ngeri itu. Masa ada orang zina misalnya kemudian dia dihukum rajam. Dihukum rajam itu dia dipendam dalam tanah, kemudian setiap orang yang lewat jalan itu kemudian melempari dia dengan batu sampai orang itu meninggal. Itu kejam sekali gitu. Tapi itulah perintah Allah. Apakah kita masih berprasangka buruk sama Allah? Kenapa Allah itu begini gitu? Yang kita harus pahami bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik buat kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, dan Allah Subhanahu wa taala itu tahu kadar kebaikan yang terbaik buat manusia itu tahu. Makanya sikap terbaik ketika seorang muslim harusnya sami'na wa ata'na ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita ini orang-orang yang mukmin sejati, muslim yang beriman, yang selalu menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan gembira, dengan bahagia, dengan sami'na wa ata'na, bukan menjadi orang-orang yang munafik yang ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala dia masih mikir-mikir. Kalau ada manfaatnya dilakukan, kalau tidak akan ditinggalkan. Tidak seperti itu sikap kaum muslimin yang sejati yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karenanya untuk bulan suci Ramadan ini mari kita jadikan diri kita menjadikan bulan Ramadan ini menjadi sarana madrasah kita, pelajaran bagi kita, sekolah bagi kita, agar ketika nanti kita keluar bulan suci Ramadan 9 atau 10 hari lagi nanti kita benar-benar menjadi orang yang mukmin sejati. Mukmin yang ketika mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala sami'na wa ata'na tanpa mikir-mikir harus bagaimana gitu. Jadi ketika ada dua pilihan dalam kehidupan, kita akan memilih yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menguntungkan, tapi memang karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tanpa bertanya dan tanpa berat dalam hati kita. Makanya sekali lagi yuk kita jadikan bulan suci Ramadan ini bulan perbaikan diri kita, dan kita sama-sama saling mendoakan supaya di antara kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang mukmin sejati, mukmin yang diharapkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja pertemuan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.